Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billahi amma ba'd. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Baik, anak-anak yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan, kita lanjutkan materi sirah kita di kelas 5. Baik. Terakhir kemarin Ustaz sudah ngasih mukadimah tentang peperangan Rasulullah SAW, yang mana perlu kalian ingat, agama Islam bukan agama perang, ya, tapi agama yang mencintai kedamaian, ya. Tidak ada sejarahnya Islam langsung menyerang suatu negara, ya, tidak ada. Tetapi didakwahi dulu agar mereka mau masuk Islam. Kalau tidak mau masuk Islam, mereka diwajibkan bayar jizyah. Kalau tidak dan melawan, mereka diperangi oleh Rasulullah SAW. Ya, baik. Yang pertama adalah perang Badar. Ya, peperangan Rasulullah ini diawali dengan perang Badar. Baik, pada paragraf kedua, lihat semua di situ. Suatu ketika Abu Sufyan bin Harb beserta kafilah dagangnya pergi ke negeri Syam untuk berniaga. Ya, Abu Sufyan bersama kafilah rombongan dagangnya pergi ke negeri Syam untuk berniaga. Niaga itu untuk dagang, ya, untuk dagang. Rasulullah dan kaum muslimin bermaksud mencegat di Usairah. Tujuannya adalah untuk merebut kembali, ingat, merebut kembali harta kaum muhajirin yang ditahan kaum kafir Quraisy di kota Mekah. Jadi agama Islam bukan mengajarkan merampok, bukan, mengambil kembali. Contoh, ya, contoh misalkan masker Ustaz diambil paksa oleh seseorang, ya, diancam Ustaz membunuh kalau maskernya nggak dikasih, misalkan. Atau motor Ustaz, masker sih nggak berharga, misalkan motor Ustaz diancam kalau nggak kasih motor saya bunuh kamu, misalkan. Itu Ustaz akhirnya kasih. Suatu saat, ya, Ustaz kembali ambil motor itu, dianya lagi nggak ada, Ustaz ambil kembali motor itu, Ustaz bawa pergi tanpa izin dia. Apakah Ustaz mencuri? Ya tidak, kan motor itu motor punya Ustaz, ya. Ustaz tuh nggak izin sama dia, orang bukan milik dia, miliknya Ustaz, ngapain Ustaz izin sama dia? Ya, di sini kaum muslimin ingin mengambil kembali hartanya yang diambil oleh kafir Quraisy saat hijrah dulu. Saat mereka hijrah, harta benda kaum muslimin saat itu dirampas oleh kaum kafir Quraisy dan saatnya akan diambil kembali. Karena saat itu akan dijual oleh orang kafir Quraisy ke negeri Syam, barang dagangannya, ya, unta, ya, binatang semua, ya, barang dagangan, gandum, kurma dan sebagainya, ya. Dicegat niatnya di Usairah namanya. Namun sesampainya di Usairah, Abu Sufyan dan kafilahnya sudah pergi meninggalkan daerah tersebut. Beberapa bulan kemudian Rasulullah mendengar kabar kembalinya Abu Sufyan dari negeri Syam dengan membawa barang dagangan yang sangat banyak. Rasulullah segera mengumpulkan kaum muslimin untuk mencegat kafilah tersebut. Abu Sufyan sudah mempunyai firasat akan hal itu. Dia pun mengutus pembantunya untuk meminta bantuan kepada orang-orang Quraisy di Mekah. Ini awal mula terjadinya perang Badar, perang pertama dalam agama Islam, ya. Pembantu Abu Sufyan segera memacu kudanya sekencang-kencangnya. Sesampainya di gerbang kota Mekah, dia berteriak sambil terengah-engah, "Wahai orang-orang Quraisy, Abu Sufyan dan kafilah dagang mereka dicegat oleh Muhammad. Kalian harus segera menolongnya." Ya, bilangnya dicegat. Padahal kaum muslimin ingin mengambil kembali harta dagangan, harta yang mereka rampas oleh orang kafir Quraisy. Kaum muslimin saat itu hanya ingin mengambil kembali miliknya. Kudanya yang dahulu kan tahu barang milik sendiri, kan tahu. Ustaz walaupun ada 100 motor dengan merek yang sama, ya Ustaz tahu lah Ustaz bagaimana lecetnya di mana, posisinya di mana, ya. Mereka pun tahu untanya bagaimana, bentuknya bagaimana untanya, ya, mana
mana saja bekas luka di untanya, terus dan seterusnya pasti tahu karena barang milik sendiri. Ya, sama kalian pun sama, seragam sama-sama putih, olahraga dilepas semua disatukan, kalian nggak tuker ngambil ini punya saya dari baunya itu udah beda, ini bau punya saya, ini bau punya saya asam, ini bau punya saya wangi dan seterusnya. Tahu kalian barang milik sendiri. Ya, bilangnya dicegat, ya mau dirampas oleh Muhammad katanya, kalian harus segera menolongnya. Berita itu mengagetkan seantero Mekah. Para pemuka Quraisy pun gusar mendengarnya. Mereka merasa dilecehkan oleh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka segera mengumpulkan pasukan untuk melindungi kafilah Abu Sufyan. Dengan membawa pasukan yang besar dan persenjataan yang lengkap, mereka berangkat menjemput Abu Sufyan dan kafilahnya. Ini awal mula terjadinya perang Badar. Ya, jadi berita yang disampaikan oleh utusan Abu Sufyan tersebut ya langsung direspon oleh para pemimpin kafir Quraisy saat itu. Mereka mengumpulkan tentara yang sangat banyak, ya, senjata yang lengkap menuju Badar. Ya. Persiapan kaum Quraisy untuk menyerang kaum muslimin sampai di telinga Rasulullah SAW. Akhirnya rencana kafir Quraisy itu terdengar oleh Rasulullah SAW. Ya, peperangan kemungkinan besar akan meletus dan beliau menyadari hal ini bukanlah hal yang mudah. Ya, beliau tahu ini bukan hal yang mudah. Kenapa? Karena saat itu orang kafir Quraisy adalah salah satu kabilah yang ditakuti di Jazirah Arab. Ya, yang pasukannya banyak, persenjataannya lengkap dan teman-temannya banyak. Ya, teman-teman sekutunya banyak. Maka Rasulullah pun tahu persis ini bukan hal yang mudah. Kenapa? Karena kaum muslimin belum banyak. Jumlahnya masih ratusan. Beda dengan sekarang ribuan, mungkin miliaran. Kalau dulu cuma ratusan, satu dunia itu cuma ya Rasulullah dan para sahabatnya aja. Ya, waktu Rasulullah nyampai di kota Madinah saja kaum muslimin baru 500 orang. Ya, makanya nanti kalian nggak aneh jumlah perang pertama saja jumlahnya udah beda 3 kali lipat. Mereka 1000, kita cuma 300-an. Karena memang kita masih sedikit. Ya, tapi nanti lihat apa yang terjadi. Ya. Jadi Rasulullah pun sadar ini bukan hal yang mudah. Terlebih pasukan kaum muslimin masih sangat sedikit, persenjataan pun seadanya. Berbeda dengan kaum kafir Quraisy saat itu, mereka sudah biasa berperang. Persenjataan mereka lengkap dan pasukan mereka sudah terlatih. Ya, tapi tenang saja. Ya, Rasulullah dan kaum muslimin punya Allah. Cukup bagi Allah Subhanahu wa taala, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagi Allah. Baik, Ustaz nggak terlalu panjang ya, nanti panjangan videonya juga nggak bagus. Nanti sampai sini dulu ya, sampai dan beliau menyadari bahwa hal ini bukanlah hal yang mudah. Insyaallah nanti dilanjutkan pada pertemuan depan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.